Wah, seger banget ya, Kak. Kalau ngeliat hijau-hijau kayak gini. Iya, udara di sini sejuk banget. Teman-teman, aku dan Kak Marcel sedang berada di Kebun Raya Bogor nih. Di sini banyak terdapat koleksi tumbuh-tumbuhan khas Indonesia. Nah, salah satunya itu dia. Wah, bunga apa nih, Kak? Besar banget, tapi kok baunya kurang sedap ya, Kak? Ini namanya bunga bangkai atau nama ilmiahnya Amorphophallus titanum. Bunga ini merupakan tumbuhan asli Indonesia loh. Populasinya hanya ditemukan di hutan-hutan Sumatera. Wah, keren banget. Mantap, mantap. Ada lagi nggak ya, Kak, jenis tumbuhan yang hanya ada di daerah tertentu di Indonesia? Jelas ada. Nah, untuk itu kita tanyakan yuk pada teman-teman di rumah. Nah, teman-teman, ada nggak nih tanaman yang hanya ada di daerah sekitar tempat tinggalmu? Dan tanaman apakah itu? Beritahu Vivi dan Kak Marcel ya, teman. Ayo, Kak, kita pulang. Udah siang nih. Ayo Vi, lanjut di rumah ya. Seru juga ya, Kak, jalan-jalan lihat tumbuhan. Jadi tambah pengetahuan. Bener banget Vi. Oh iya Vi, kamu tahu nggak? Tadi kan kita bahas tentang bunga bangkai kan? Yang mampu mengeluarkan aroma tidak sedap. Ternyata ada juga loh tanaman yang baunya harum. Bunga ya, Kak? Bukan bunga Vi, tapi pohon besar. Wah, pohon apa tuh, Kak? Nah, kamu mau tahu? Teman-teman juga? Sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa yuk. Yuk. Amin. Kak, jadinya pohon apa? Udah gak sabar banget sih. Nih, Kak Marcel punya cerita tentang pohon harum dari modul belajar yang diterbitkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yuk kita baca bersama. Pohon harum. Suatu saat, seorang penduduk desa Merarki bernama Willoughby mencari pohon untuk ditebang. Ia menjelajah hingga ke tengah hutan yang belum pernah didatanginya. Willoughby memerlukan lebih banyak kayu bakar untuk keperluannya. Willoughby menemukan sebatang pohon yang akan mencukupi keperluannya. Ia takjub saat menebang pohon tersebut. Batang kayu dari pohon tersebut ternyata sangat harum. Ia belum pernah menemukan jenis kayu seperti itu. Selesai menebang, Willoughby mengurungkan keinginannya. Ia tidak akan menjadikan pohon yang ditebangnya sebagai kayu bakar. Willoughby bergegas pulang menjelang senja. Tidak ketinggalan, ia membawa 3 batang pohon yang diikatnya erat ke gerobaknya. Ia punya rencana lebih baik untuk semua pohon itu. Willoughby terkenal sebagai pedagang furnitur dan kerajinan kayu istimewa sekarang. Bukan hanya kukuh dan indah, furnitur dan kerajinan kayu itu juga beraroma wangi. Ia sekarang tahu bahwa nama pohon yang dahulu ditemukannya adalah pohon cendana. Keberhasilan Willoughby ini kemudian banyak ditiru penduduk lain. Mereka beramai-ramai mencari pohon cendana untuk dibuat bermacam kerajinan kayu. Sementara itu, Willoughby tidak henti membuat semua pesanan pembelinya. Willoughby lupa kalau ia terus-menerus menebang, akhirnya pohon cendana di dalam hutan akan habis. Willoughby kaget saat mendapati hanya ada 3 pohon cendana lagi. Sudah jelas, ia tidak akan bisa memenuhi pesanannya. Meski kecewa, Willoughby kemudian belajar dari kekeliruannya. Bersama penduduk desa, ia menanami kembali hutan dengan benih pohon-pohon cendana. Ia tentu tidak akan bisa mendapati pohon-pohon itu tumbuh membesar dengan cepat. Willoughby merasa beruntung
desanya tidak dilanda tanah longsor atau banjir akibat ulahnya. Meski bukan lagi pedagang terkenal, Willoughby sekarang membuat mainan mini dari sisa-sisa kayu cendana yang dimilikinya. Selesai. Wah, cerita yang sangat menarik ya, Vi. Coba kamu perhatikan paragraf pertama ini. Kamu tahu kalimat mana yang menjelaskan tujuan Willoughby pergi ke hutan? Mana ya? Oh, ini dia. Willoughby memerlukan lebih banyak kayu bakar untuk keperluannya. Nah, iya benar. Lalu, apa yang dilakukan Willoughby dengan kayu-kayu yang ditebangnya itu? Semula dia ingin menjadikannya kayu bakar, tapi dia membatalkan niatnya. Lalu menggunakan kayu itu membuat furnitur. Oke, lalu apa yang dilakukan Willoughby untuk mengatasi kekeliruannya karena sudah menebang pohon secara terus-menerus? Aku tahu, Kak. Bersama penduduk desa, ia menanami kembali hutan dengan menebang pohon cendana. Iya bener banget. Ih, pinter adanya kakak. Sekarang kakak mau nanya nih sama teman-teman di rumah. Kalian tuliskan saja dulu pertanyaannya ya. Menurut pemahamanmu, mengapa Willoughby kaget saat menemukan pohon yang ditebangnya saat itu? Pertanyaan selanjutnya, menurut pemahamanmu, apakah akibat yang mungkin terjadi dengan penebangan hutan yang terus-menerus? Pertanyaan yang terakhir, nah menurut pemahamanmu, apa yang dilakukan Willoughby saat banyak pembeli yang memesan furnitur dan kerajinan kayu buatannya? Bagaimana? Sudah dicatat semua? Nanti kalian bisa menuliskan jawabannya di buku tugasmu ya. Kak, ada Gilang tuh di luar. Kita temui yuk. Yuk. Vivi, Kak Marcel, aku mau ikutan belajar lagi, boleh ya? Boleh dong, masa nggak boleh? Ya kan, Kak? Oh iya dong, boleh. Yuk, duduk yuk. Yuk. Nah, Vivi, Gilang, kalian berdua masih ingat kalimat lengkap nggak? Masih dong, Kak. Terus bagian apa yang harus ada pada sebuah kalimat lengkap, ayo? Subjek dan predikat, Kak. Nah, betul banget. Sekarang, kalian akan mempelajari kalimat yang juga dilengkapi objek atau O dan keterangan atau K. Oke, siap, Kak. Oke, kakak ambil kalimat ini dari bacaan Pohon Harum ya, yang tadi sudah kita baca bersama. Gilang sudah baca belum? Cerita Pohon Harum. Cerita Willoughby kan, Kak? Betul banget. Oke, kalau begitu perhatikan ya. Kakak akan memberikan contoh kalimat lengkap. Willoughby menjelajah hingga ke tengah hutan. Baik, kita ulas per kata ya. Willoughby merupakan subjek atau S. Menjelajah merupakan predikat atau P. Hingga ke tengah hutan adalah keterangan atau K. Jadi kalimat ini berpola S, P, K. Kalimat ini dilengkapi keterangan tempat. Selain keterangan tempat, kamu bisa juga menambahkan keterangan waktu. Perhatikan lagi ya. Kalimat kedua. Willoughby belum pernah menemukan jenis kayu seperti itu. Willoughby merupakan subjek atau S. Belum pernah menemukan merupakan predikat atau P. Jenis kayu seperti itu adalah objek atau O. Jadi kalimat ini dilengkapi objek atau berpola S, P, O. Perhatikan contoh kalimat yang terakhir ya. Willoughby bekerja sebagai pedagang sekarang. Willoughby merupakan subjek atau S. Bekerja sebagai merupakan predikat atau P. Pedagang merupakan objek atau O. Sekarang merupakan keterangan waktu atau K. Jadi, kalimat ini dilengkapi objek dan keterangan waktu atau berpola S, P, O, K. Nah, gimana? Sudah paham? Paham, Kak? Oke, kalau sudah paham. Nah, coba kalian sunting kalimat-kalimat yang akan kakak sebutkan. Nah, teman-teman di rumah juga ikutan ya. Sunting kalimat yang akan disebutkan. Sehingga menjadi kalimat yang dilengkapi objek, keterangan, atau keduanya. Semua kalimat ini kakak ambil dari bacaan Pohon Harum. Tapi kalian boleh menuliskan objek atau keterangan lain yang berbeda dari yang ada di bacaan. Tuliskan di buku tugasmu ya. Oke, kalimat pertama. Ayo dicatat.
Willoughby mencari. Nah, untuk yang pertama ini kakak jadikan contoh ya. Kalimat ini baru terdiri dari subjek dan predikat. Willoughby itu subjek, mencari adalah predikat. Kalian bisa menambahkan objek setelah predikat. Misalnya, kayu bakar. Maka bentuk kalimat lengkapnya menjadi Willoughby mencari kayu bakar. Kalimat lengkap ini berpola SPO gitu. Oh, aku ngerti Kak. Oke, siap-siap dicatat ya. Willoughby memerlukan. Ayo, kalian bisa tambahkan objeknya nanti. Sudah dicatat? Sudah Kak. Oke, kakak lanjut ya. Willoughby bergegas pulang. Nah, untuk kalimat ini kalian bisa tambahkan keterangan tempatnya. Sudah dicatat? Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Willoughby tidak henti. Ayo, kira-kira kalimat ini bisa ditambahkan objek atau keterangan? Silahkan. Sudah selesai? Sudah Kak. Oke, kalau sudah, ini kalimat yang terakhir. Willoughby tahu. Nah, jika sudah mencatat semuanya, kalian tinggal mengerjakannya. Nanti kalau sudah selesai, silahkan mintalah ayah dan ibumu untuk memeriksanya ya. Selamat berlatih! Tahukah kamu, pohon cendana merupakan flora endemik Indonesia. Pohon ini istimewa karena batang kayunya yang harum. Pohon cendana banyak ditanam di daerah Nusa Tenggara Timur dan dijadikan lambang daerah tersebut. Keberadaan pohon cendana mengalami kepunahan. Penyebabnya adalah penebangan terus-menerus yang dilakukan oleh masyarakat. Saat ini, pohon cendana dikatakan sebagai flora yang dilindungi pemerintah. Meskipun banyak ditanam oleh masyarakat, mereka tidak diperkenankan untuk menebang pohon cendana tanpa seizin pemerintah. Hal itu dilakukan untuk menjaga kelestarian pohon cendana agar tidak benar-benar punah di Indonesia. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Apakah kalian masih ingat dengan pohon ini? Ya, ini adalah pohon keruing. Pohon keruing adalah salah satu jenis flora atau tumbuhan Indonesia yang sering dimanfaatkan dalam bidang perkayuan dan konstruksi sehingga memiliki harga yang mahal. Kayu yang dihasilkan dari pohon keruing cukup diminati di mancanegara, sehingga permintaan akan kayu pohon keruing menjadi meningkat dan mengakibatkan keberadaan pohon keruing di Indonesia menjadi terancam punah. Perhatikan gambar ini ya. Gambar ini adalah data yang berkaitan dengan tinggi pohon keruing. Pohon keruing A memiliki tinggi 35 meter. Keruing B 40 meter. Keruing C 55 meter. Keruing D 65 meter. Dan keruing E 25 meter. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya teman-teman. Berdasarkan data pada diagram, pohon keruing manakah yang paling pendek? Perhatikan baik-baik ya. Waktu habis. Kita jawab bersama-sama yuk. Pohon keruing yang paling pendek adalah pohon keruing E dengan tinggi pohon 25 meter. Wah, kalian hebat. Oke deh, kita lanjut yuk ke pertanyaan berikutnya. Urutkanlah tinggi pohon keruing mulai dari yang paling pendek ke yang paling tinggi. Waktu menjawab 10 detik dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kita urutkan bersama-sama yuk. Pohon keruing yang paling pendek pertama adalah pohon keruing E dengan tinggi 25 meter. Kemudian pohon keruing A dengan tinggi 35 meter. Selanjutnya pohon keruing B dengan tinggi 40 meter. Pohon keruing C dengan tinggi 55 meter. Dan pohon keruing yang paling tinggi adalah pohon keruing D dengan tinggi 65 meter. Bagaimana teman-teman? Apakah jawaban kalian sama dengan jawabanku? Nah,
Tadi kalian sudah mempelajari salah satu flora yang hampir punah, yaitu pohon keruing. Sekarang Kak Marcel mau kasih informasi tentang fauna atau hewan yang hampir punah juga nih. Disimak baik-baik ya teman-teman. Tahukah kamu hewan atau fauna daratan apa yang terancam punah? Ya, salah satu contohnya adalah elang Flores karena tergolong hewan yang sering diburu. Pada bulan April 2019 tercatat hanya sekitar 10 ekor elang Flores yang tersisa di Taman Nasional Kelimutu. Kemudian ada komodo. Selain juga elang Flores, komodo juga merupakan salah satu hewan daratan yang mulai terancam punah karena perkembangbiakan dan pertumbuhannya cukup lama. Tercatat hanya sekitar 7 ekor komodo yang berada di Pulau Nusa Konde, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dan yang terakhir ada badak Jawa. Badak Jawa adalah fauna lain yang terancam punah. Tercatat hanya sekitar 74 ekor badak Jawa yang masih bertahan hidup di Taman Nasional Ujung Kulon. Salah satu konsep matematika yang bisa digunakan untuk menyajikan data mengenai fauna-fauna tersebut adalah diagram. Diagram batang menjadi salah satu alternatif karena memiliki tampilan yang mudah untuk dibaca, khususnya ketika ingin melihat data yang lebih banyak atau sedikit. Selain diagram batang, ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah alternatif lain yang bisa digunakan untuk menyajikan data fauna ini. Diagram lingkaran memiliki kelebihan mempermudah pembaca untuk melihat persentase banyaknya suatu fauna jika dibandingkan dengan jumlah fauna keseluruhan. Wah, setiap diagram punya kelebihan masing-masing ya Kak? Betul, Vi. Jadi kita bisa menggunakannya sesuai tujuannya. Mau melihat banyak sedikit data atau persentasenya. Oke, kalau aku mau buat diagram-diagram batang yang seperti tadi, bagaimana caranya Kak? Pertanyaannya bagus. Sekarang Vivi dan teman-teman di rumah siapkan buku dan alat tulis kamu ya. Kak Marcel ajarkan nih caranya. Oke Kak. Nah, begini caranya. Nah, sama seperti diagram lainnya, yang pertama harus dibuat yaitu Yeay, selesai deh. mantap. Nah, untuk teman-teman di rumah nih, kalian sudah paham kan cara membuat diagramnya?
Nah, kalau sudah, Kak Marcel akan memberikan pekerjaan rumah nih untuk kalian. Disimak baik-baik ya. Burung merak adalah salah satu fauna daratan yang terancam punah. Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Meru Betiti merupakan beberapa tempat yang menjadi habitat burung merak. Sebuah tabel menyajikan data mengenai panjang ekor burung merak. Merak biru memiliki ekor sepanjang 200 cm dan merak hijau ekornya sepanjang 300 cm. Perhatikan diagram batang ini. Berdasarkan tabel tersebut, apakah kalian setuju jika diagram batang horizontalnya seperti diagram ini? Jika kalian setuju, tulislah alasannya. Jika tidak setuju, perbaikilah diagram ini. Tulislah semua jawaban kalian di buku latihan ya. Mintalah bantuan kepada ayah, bunda, atau anggota keluarga kalian di rumah untuk memeriksa hasil jawaban kalian. Selamat mengerjakan! Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca cerita fiksi berjudul Pohon Harum, lalu teks berjudul Fauna Daratan dan Berbagai Bentuk Diagram. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya pada jurnalmu. Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Teman-teman, sekian dulu ya perjumpaan kita hari ini. Iya, jangan bosan-bosan untuk mengulang pelajarannya di rumah ya. Tidak ada kata bosan dan malas untuk belajar. Patuhi protokol kesehatan dan ingat untuk selalu menjaga kesehatan ya teman-teman. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat selalu jaga kesehatan ya. Serta menerapkan 5M. Memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.